Assalamualaikum Bapak dan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak dosen? Alhamdulillah Bapak-Bapak dan Ibu. Kita mulai Pak ya, sudah cukup malam. Ya, Pak. Siap. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amma ba'du. Bapak dan Ibu, untuk mengawali sesi diskusi kita malam ini, kita awali dulu sama-sama membaca lafaz al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bapak dan Ibu, tadi saya menilai apa yang sudah ada ya, pokoknya yang ada udah langsung dinilai gitu. Kalau misalkan si malam ini ada yang nyusul, berarti dinilainya besok gitu aja ya. Jadi untuk resume itu memang saya membuat satu kesepakatan dulu mengenai apa itu miskonsepsi. Jadi itu salah satu ciri bahwa Bapak dan Ibu sudah membaca modul adalah bisa mengisi miskonsepsi. Jadi kalau belum membaca modul biasanya nggak mungkin tuh bisa mengisi miskonsepsi. Jadi di miskonsepsi apa yang perlu perlu dituliskan ya adalah hal-hal yang selama ini Bapak dan Ibu temui dengan pemahaman yang berbeda. Sebagai contoh misalkan di KB1 ini kan kita ngobrolin tentang konsep antara penilaian dengan evaluasi. Nah, mungkin selama ini kita memahami dari beberapa misalkan ikut pelatih, baca buku, informasi dari teman, kita memahami bahwa penilaian itu adalah evaluasi yang kita memahami seperti itu. Tapi kita tidak memanfaatkan hati penilaian kalau putus-putus Pak dosen suaranya. Dikira di saya aja Pak yang Iya betul, putus-putus Pak dosen. Iya, mohon maaf Bapak dan Ibu, ini internetnya tadi tiba-tiba putus. Jadi saya ulangi sedikit. Misalkan tadi saya cerita, misalkan selama ini kita memahami bahwa antara penilaian dengan evaluasi adalah hal yang sama, ya. Padahal dari sisi konsep mungkin itu adalah hal yang berbeda ya, karena penilaian itu hasil dari sebuah proses pengukuran. Kemudian evaluasi itu kita gunakan untuk menentukan suatu aktivitas pembelajaran. Kemudian antara penilaian dengan pengukuran misalkan, kita mungkin selama ini tidak menggunakan istilah pengukuran, tapi ternyata di luar sana ada istilah yang biasanya kita bukan dengan namanya adalah penilaian kan proses pengukuran. Misalkan kita hanya tiba-tiba langsung membuat Maaf Pak, terputus-putus lagi Pak. Langsung membuat internetnya agak bentar hilang lagi nanti Pak. Hilang Pak suaranya. Koneksinya putus-putus di sayanya ya Bapak dan Ibu. Jadi itu deh, ya betul Bu, Siti Latifah putus-putus. Mudah-mudahan nanti selambil jalan nggak terlalu banyak ini deh gangguan. Jadi sekali lagi Bapak dan Ibu jangan khawatir dengan nilai tes, dengan nilai resume karena kontribusinya nggak terlalu besar. Jadi karena hanya 15% Bapak dan Ibu, dan itu ada 4 resume dan nilainya kontribusinya hanya 15%, kecil sekali menurut saya. Baik Bapak dan Ibu, karena ini jaringan saya juga nggak begitu bagus,
saya langsung saja serahkan ke moderator dari kelompok yang pertama yang akan mempresentasikan mengenai konsep tentang penilaian dan pengukuran penilaian dan evaluasi. Serahkan ke moderator kelompok 2, silakan. Kelompok 1. Bukan konsep dan penilaian autentik, bukan ya? Bukan. Yang itu yang Konsep dua, dasar yang pengukuran. Penilaian pengukuran dulu. Yang kedua penilaian autentik. Yang kedua, yang pertama dulu yang konsep tentang pengukuran dan evaluasi. Baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak dosen. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Pak dosen yang saya hormati, teman-teman serta PPG kelompok 2 grup 2E yang semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita bisa menjalankan ini dengan baik dan tidak pernah lupa untuk bersyukur kepada Allah. Nah, itu bagian dari kita supaya selalu pandai bersyukur. Salawat berharga salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita laksanakan diskusi ini untuk membuat agar kita mendapatkan pencerahan yang lebih luas dan tidak panjang kalam. Untuk kegiatan diskusi yang pertama ini insya Allah akan disampaikan materinya atau PowerPoint-nya oleh akhina Al-Ustadz Burhanul Mutakin. Untuk mempersingkat waktu kepada Ustadz Burhanul Mutakin, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Cek suara teman-teman, belum dimulai. Didengar dengan baik. Mantap Ustadz. Mantap. Oke Ustadz, Oke, dilanjut. ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator Pak dosen yang kami hormati, teman-teman seperjuangan yang berbahagia malam hari ini dengan capek-capek ria masih setia mengikuti kegiatan yang luar biasa mulia. Langsung saja pada kegiatan belajar 1 tentang konsep dasar pengukuran, penilaian, evaluasi, dan penerapannya dalam pembelajaran. Barangkali bisa dibantu untuk share screen-nya. Bahan sudah ada di grup, dipersilakan untuk bisa ditampilkan. Pak Khalidun barangkali bisa membantu untuk bisa share screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ya. Gak bisa nampilin nih Pak Ustadz. Nah, Pak Khalidun, minta tolong Pak Khalidun. gak Siap. agak Nggak lemot bisa. ini ininya, nggak bisa masukin. Pak Burhanul aja. Ya, Penyampaian aja dulu materinya. penyampaiannya aja ya. Oke. Ya, Kemudian Ustadz. nanti, bahan sudah ada di grup, kita teruskan saja. Bapak-bapak, ibu yang kami hormati, kita ketahui bahwa dari modul yang sudah kita baca, pengukuran dalam bahasa Inggris dikenal dengan bahasa measurement yang diartikan sebagai bentuk kegiatan yang dilakukan untuk mengukur sesuatu
yakni membandingkan sesuatu dengan kriteria atau ukuran-ukuran tertentu atau proyek pemasangan atas fakta-fakta suatu objek yang diukur dengan satuan-satuan ukuran tertentu. Pada hakikatnya, bahwa mengukur ini adalah memberikan angka pada fakta yang diukur, yang diwujudkan dalam bentuk simbol angka atau bilangan yang ditujukan kepada sesuatu atau objek yang diukur. Pengukuran dalam bidang pendidikan atau pembelajaran adalah suatu kegiatan pemberian sejumlah tes kepada siswa untuk mengukur sejauh mana tingkat pencapaian siswa terhadap tujuan yang telah ditetapkan. Oke, baik, lanjut bahwa menurut para pakar, menurut MC, bahwa penilaian adalah keputusan tentang nilai. Penilaian dilakukan setelah siswa menjawab soal-soal yang terdapat pada tes. Kemudian hasil jawaban siswa tersebut ditafsirkan dalam bentuk nilai. Oleh karena itu, penilaian dilakukan setelah melakukan pengukuran, dan untuk menentukan nilai suatu objek dibutuhkan adanya kriteria. Sehingga sesuatu itu dapat dikatakan baik atau buruk, pandai atau bodoh, tinggi atau rendah, dan beberapa atas kriteria-kriteria lainnya. Lanjut, pada hakikatnya mengukur adalah memberikan pada fakta yang diukur, yang diwujudkan dalam bentuk simbol angka atau bilangan yang ditujukan kepada sesuatu atau objek yang diukur. Pengukuran dalam bidang pendidikan atau pembelajaran adalah sebuah kegiatan pemberian sejumlah tes kepada siswa untuk mengukur sejauh mana tingkat pencapaian siswa terhadap tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Nyalongsi bahwa penilaian adalah keputusan tentang nilai. Penilaian dilakukan setelah siswa menjawab soal-soal yang terdapat pada tes. Kemudian hasil jawaban siswa tersebut ditafsirkan dalam bentuk nilai. Oleh karena itu, penilaian dilakukan setelah melakukan kegiatan pengukuran, dan untuk menentukan nilai suatu objek dibutuhkan adanya kriteria, sehingga sesuatu itu dapat dikatakan baik atau buruk, pandai atau bodoh, tinggi atau rendah, dan beberapa kriteria-kriteria lainnya. Sehingga secara etimologi bahwa evaluasi berasal dari bahasa Inggris dengan akar kata value yang berarti nilai atau harga. Menurut para ahli secara terminologi, menurut Grunlau, evaluasi dapat didefinisikan sebagai proses sistematis untuk menentukan sejauh mana tujuan pembelajaran yang dicapai oleh siswa. Lanjut. Gay menyatakan bahwa evaluasi adalah proses sistematis dalam mengumpulkan dan menganalisis data untuk menentukan apakah dan sejauh mana tujuan telah atau sedang dicapai. Ja'ali dan Mulyono mengemukakan bahwa evaluasi adalah proses menilai sesuatu berdasarkan kriteria atau tujuan yang telah ditetapkan, yang selanjutnya diikuti dengan pengambilan keputusan atas objek yang dievaluasi. Evaluasi ini mempunyai beberapa tujuan dalam pembelajaran. Tujuan evaluasi dalam pembelajaran yaitu untuk menghimpun bahan-bahan keterangan. Yang B, untuk mengetahui tingkat efektivitas. C, memotivasi siswa untuk memperbaiki dan meningkatkan prestasinya. Dan yang terakhir, untuk mencari dan menemukan faktor-faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan peserta didik. Fungsi evaluasi pembelajaran ini meliputi fungsi instruksional,
fungsi administratif, dan fungsi diagnostik. Salah satu objek evaluasi hasil pembelajaran adalah siswa sebagai pihak yang menjadi peserta pembelajarannya. Pendapat Benjamin S. Bloom tentang taksonomi tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh siswa meliputi perubahan pada domain kognitif, afektif, dan baru. Oke, lanjut. Bloom mengklasifikasikan domain kognitif ke dalam 6 ranah yang saling berkaitan dan bersifat hierarkis, yaitu A. Pengetahuan atau knowledge, yang B. Pemahaman, C. Penerapan application, D. Analisis, sintesis, dan evaluasi atau evaluation. Prinsip-prinsip evaluasi pendidikan tersebut adalah objektivitas, komprehensif, transparansi, koherensi, kontinuitas, keadilan, diskriminabilitas, akuntabilitas, validitas, dan probabilitas. Dalam proses penilaian, khususnya untuk nilai akhir ujian, akhir semester, ada 2 acuan standar yang dapat digunakan, yaitu penilaian acuan patokan dan penilaian acuan normatif. Penilaian acuan patokan atau yang sering disebut dengan norma absolut adalah penilaian yang diberikan terhadap hasil belajar siswa berdasarkan skor yang diperolehnya dibandingkan dengan skor yang dijadikan acuan oleh seorang guru. PAM atau yang sering disebut dengan norma relatif adalah penilaian yang diberikan terhadap hasil belajar siswa berdasarkan skor yang diperoleh siswa pada kelas atau kelompok tertentu tersebut, sehingga nilai rata-rata kelas akan sangat mempengaruhi kriteria nilai yang ditetapkan. Kemudian dari paparan kami, beberapa hal yang kurang jelas, kurang sempurna tentu kita diskusikan pada kesempatan malam hari ini. Dari kami kita cukupkan sementara. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Burhan yang sudah memaparkan, sudah mempresentasikan PowerPoint atau kelas kita. Dan selanjutnya apakah langsung disambung dengan kelompok berikutnya karena untuk menghemat waktu? Gimana Pak dosen? Boleh ke kelompok berikutnya ya Pak. Silakan kepada kelompok yang berikutnya untuk menyampaikan masalahnya atau PowerPoint-nya agar ditampilkan supaya teman-teman bisa ikut membaca atau menyaksikan PowerPoint ini. Kepada kelompok yang kedua dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ngalimun, bisa sekalian dimoderatori ya Pak ya. Ya. Numpang lagi kita nih, kemarin numpang lagi, sekarang numpang moderator lagi nih Pak. Ya saling aja lah, saling. Oh iya.
Pak, mohon izin jadi host Pak, menampilkan slide. Lemparin. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bertatap muka walaupun via digital, tapi semoga tatap muka kita menjadi barokah buat kita semua. Amin. Salawat beriring salam kita panjatkan kehadirat Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih kepada Bapak dosen yang selalu sabar membimbing kita, karena inilah yang kita butuhkan, pemaparan sehingga kita bisa menjadi guru yang lebih baik. Pada hari ini kita dari kelompok 4 akan sedikit memberi penjelasan tentang konsep dan penerapan penilaian autentik. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Pak 1, Pak Ahmad Khairullah, saya sendiri Agus Komara, yang ketiga Pak Aminuddin Rahman, yang keempat Bu Ani, yang kelima Bu Siti Halifah. Bu Siti Latifah. Mohon maaf Ibu. Ya. Kita beranjak ke pengertian penilaian otentik. Perlu kita ketahui, penilaian otentik ini sendiri adalah salah satu dari karakteristik kurikulum 2013. Menurut Nur Hadi, penilaian otentik adalah proses pengumpulan informasi oleh guru tentang perkembangan dan pencapaian pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik melalui berbagai teknik yang mampu mengungkapkan, membuktikan, atau menunjukkan secara tepat bahwa tujuan pembelajaran telah benar-benar dikuasai. Makna autentik sendiri adalah kondisi sesungguhnya yang berkaitan dengan kemampuan peserta didik. Dan menurut Muller, menyamakan penilaian autentik dengan penilaian langsung atau disebut dengan direct assessment. Karena penilaian autentik menyediakan lebih banyak bukti langsung daripada penerapan keterampilan dan pengetahuan. Bentuk-bentuk penilaian autentik mengacu pada kurikulum 2013. Yang pertama kita disebut dengan kompetensi sikap. Tahapannya observasi, penilaian diri, self evaluation, penilaian antar peserta didik, dan jurnal. Kompetensi pengetahuan KI1 strip 3, tes tulis, tes lisan, tes penugasan. Kompetensi keterampilan KI4 yang terdiri dari tes praktek, proyek, dan penilaian portofolio. Penilaian berorientasi HOTS. Pengertian HOTS. Soal HOTS merupakan instrumen pengukuran yang digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi, yaitu kemampuan berpikir yang tidak hanya sekedar mengingat, menyatakan kembali, atau merujuk tanpa melakukan pengolahan. Karakteristik soal HOTS: mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi. Kedua, berbasis masalah kontekstual. Ketiga, proses penilaiannya dapat pula terintegrasi dengan proses pembelajaran yang bersifat ongoing. Yang keempat, menggunakan bentuk soal beragam. Tingkatan kognitif, pengetahuan dan pemahaman itu untuk level pertama, aplikasi untuk level kedua, dan terakhir penalaran untuk level ketiga. Penyusunan instrumen penilaian. Yang pertama adalah penilaian kognitif. Langkah-langkah penyusunan soal HOTS. Yang pertama, menganalisis KD yang dapat dibuat soal-soal HOTS. Yang kedua, menyusun kisi-kisi soal. Yang ketiga, menulis butir pertanyaan sesuai dengan kisi-kisi soal. Yang keempat adalah merumuskan soal.
Yang kedua, penilaian sikap atau afektif. Yang pertama yang dilakukan adalah observasi. Yang kedua, catatan kejadian tertentu, insidensial record. Yang ketiga, penilaian antar teman. Yang keempat adalah penilaian diri. Sedangkan untuk penilaian keterampilan, yang pertama transfer of knowledge, yang kedua adalah critical thinking, yang ketiga adalah creativity, yang keempat adalah problem solving. Itulah penjelasan secara singkat tentang penjelasan dari materi dari kelompok 2. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus Komara yang sudah berusaha mempresentasikan yang begitu jelas, begitu lugas. Namun kedua pemateri, kedua pemakaran tadi sudah memaparkan materinya, PowerPoint-nya. Namun barangkali masih ada yang perlu didiskusikan atau dipertanyakan oleh teman-teman. Tapi mengingat waktu kita tinggal kurang lebih setengah jam lagi, jadi kita batasi saja untuk 2 orang penanya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebut nama dan bertanya kepada kelompok berapa. Kelompok yang kedua tadi, saya mau nanya tentang catatan anekdot. Itu sebetulnya apa ya catatan anekdot itu? Kemudian yang buat kelompok ke-1, untuk kelompok ke-1, kita kan secara realistisnya ya di sekolah itu kita dapat berapa format yang diberikan oleh wakil kurikulum ya. Wakil kepala sekolah bidang kurikulum, kita dapat beberapa format untuk pelaksanaan penilaian. Nah, terkadang kita itu suka berbeda ketika dapat format dari diklat atau pelatihan-pelatihan. Terkadang kita mau buatkan seperti yang kita dapat dari pelatihan, tapi ya mungkin terbentur dengan kita harus ngikutin format dari yang disampaikan oleh wakil kurikulum. Ya, itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, jadi ada satu orang tapi ada 2 pertanyaan. Pertama adalah apa yang maksud dengan catatan anekdot. Yang kedua, sering kita kebingungan apa menggunakan format yang diberikan oleh wakil kurikulum atau format yang kita peroleh dari pelatihan-pelatihan. Satu orang tanya lagi, barangkali ada. Saya Pak Nahrawi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin boleh bertanya Bapak? Saya Pak Nahrawi, bisa. Ya, supaya adil, salah satu ibu nggak apa-apa ya. Ibu, silakan Ibu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini langsung aja Pak ya. Ketika saya baca modul yang paling saya tidak pahamin dan ingin saya pertanyakan tentang yang penilaian, proses penilaian. Ada 2 acuan standar yang di bab 1 KB1 Pak ya, tentang patokan PAP, disebut dengan norma absolut. Nah, saya kurang paham. Satu lagi juga sedangkan tentang penilaian PAN. Nah, di situ ada
ada kurva segala macam seperti itu saya belum pernah mempelajarinya ya. Ketika saya mengambil angka 4 pun belum pernah mempelajarinya, dan ketika di KB1 ada seperti ini saya benar-benar nggak paham Pak dosen, mohon penjelasannya. Terima kasih. Oke, saya rasa cukup 2 orang Kalau hanya. melihat modul ada Nanti di kalau memang nanti waktunya masih ada, mungkin bisa ditambahkan, lihat situasinya nanti. Jadi untuk pertanyaan pertama, catatan anekdot, apa yang dimaksud dengan catatan anekdot? Silakan dari kelompok 2 yang akan menjawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin menjawab pertanyaan dari Al-Mukarrom Pak Ustadz Agus Yuhadillah tadi. Catatan anekdot ya kalau tidak salah pertanyaannya. Catatan anekdot merupakan catatan naratif singkat yang menjelaskan perilaku anak yang penting bagi guru terkait tumbuh kembang anak. Anekdot menjabarkan apa yang terjadi secara faktual dan objektif, yang menjelaskan bagaimana terjadi, kapan dan di mana, dan apa yang dikatakan dan dilakukan oleh anak tersebut. Saya kira sudah jelas segitu. Mungkin ada yang mau menambahkan, silahkan. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menambahkan sedikit aja sebenarnya. Simpelnya untuk catatan anekdot ini adalah catatan kecil tentang si anak peserta didik. Catatan kecil. Misalkan dia melakukan pelanggaran, kita titikin. Dia tukang tidur, kita titikin. Itu aja sudah seperti anekdot, Pak. Kita kasih note di bawahnya, anak ini tukang tidur tapi pinter. Nah, bingung tuh, Pak. Paling masih dulu. Iya. Itu yang bahaya kan, peserta didik pinter tapi tukang tidur. Tapi kan ada catatan di sana, akhlaknya kurang. Nah, di situ, Pak. Jadi catatan kecil tentang kembang perilaku peserta didik yang kita ajar. Makanya ketika sekarang kita agak sedikit berat ya. PAI ada buntutnya sekarang dan budi pekerti. Nah, itu. PAPP, ya, betul. Iya. Bagus ya. Iya. Kenapa? Karena kita dituntut itu untuk budi pekerti anak. Kalau dulu mau mungkin hanya PAI-nya aja, mengajarkan selesai gini. Kan sekarang ada budi pekerti yang butuh aplikasi, yang sedangkan Ya, disatukan BP-nya. disatukan gitu kan. Ketika ada masalah nih anak dari guru BK kelas sekian guru PAI sedikitnya kudu ngasih kultum itu, Pak. Ke anak itu kalau usia 7 menit gitu kan. Gitu kan, karena kan kita bukan terbebani ya, dapat tantangan sebenarnya dari budi pekerti itu. Sedangkan kelakuan anak di rumah dan di sekolah kadang-kadang beda gitu. Gantung pendidikan di daerah di rumahnya. Karena kan pendidikan pertama mereka sebenarnya bukan di sekolah, tapi di orang tua mereka dulu. Anaknya berubah. Nah, tapi kan kebiasaan terburuk itu ketika terjadi di sekolah, kita wajib disebutnya ngasih titik, ngasih tanda ke anak supaya nanti bisa dipertanggungjawabkan ketika ada kenaikan kelas atau kelulusan, ketika anak itu tidak mencapai KKM, kita harus punya alasan gitu kan. Karena kalau nggak salah untuk sekarang ketika nilai PAI-nya itu di bawah KKM, kayak anak itu nggak naik kelas. Itu beban juga, dibebankan kepada guru PAI dan PKN kalau nggak salah. Itu menurut yang saya tangkap dari kurikulum. Betul, bagus. Ya. Jadi memang kita harus lebih rajin bahwa setiap anak punya catatan tersendiri. Yang jelas bahwa guru agama dianggap orang yang paling mulia, punya akhlak yang sangat bagus, sehingga berat. jadi sumber berat, segala sumber. Tapi kadang-kadang justru jadi beban yang ya, apalagi menghadapi anak-anak sekarang, memang itu yang terjadi. Dalam hal nanya saja, waduh miris kita ya. Ini sering kali saya temukan di sekolah saya sendiri. Baik, itu cukup Pak. Mungkin Pak Narimun sedikit. Ya. Pak Agus. Ya, siapa?
kita di dalam format penilaian pun kayaknya untuk mengistilahkan catatan anekdot itu nggak ada kayaknya di format di sekolah ya. Cuma adanya kita misalnya pelanggaran-pelanggaran gitu. Atau mungkin di sekolah Pak Agus ada yang namanya penilaian dengan format disebutkan ini format catatan anekdot. Ya, tadi dijelaskan oleh Pak Agus Komara bahwa catatan anekdot itu sebenarnya catatan pribadi yang hubungannya ketika kita mengajar anak itu punya ada kelebihannya, ada kekurangannya. Nah, itu kita punya catatan khusus begitu. Kalau di format memang secara umum tidak dicantumkan itu. Saya rasa itu untuk catatan anekdot mungkin dicukupkan, nanti bisa diperjelas oleh Pak dosen. Selanjutnya tadi pertanyaan yang kedua mengenai format, ini ya memang seringkali ya kita masih diutak-utak dengan format, dengan susunan atau bahkan jenis huruf, itu juga seringkali kita masih terpaku dengan yang kayak gitu. Itu kemarin terutama di kurikulum 2013. Tapi untuk solusinya barangkali dari teman-teman ada solusinya, silakan yang mau memberikan solusi khususnya di kelompok saya, di kelompok 1 untuk memberikan jawaban tentang format ini. Silakan. Mana? Saya Pak mau bertanya. Silakan. Bukan bertanya tapi menjawab dulu ini. Jawab dulu Pak, jawab. belum waktunya untuk bertanya tapi menjawab dulu. Siap. Ntar dulu. Ntar sampai malam lagi. Aduh. Besok full Pak, jam Pak, jangan malam-malam Pak. Iya. Ya, Sami bagus, Sami full. Aduh, liur. Betul. 9 jam besok Pak. Saya dari setengah 7 Mungkin sampai ada jam 3. dari Pak Masih dosen. banyak tugas yang belum tuntas, Pak. Oke. Tugas masih banyak. Satu lagi, kalau format ini karena ini masalah penulisan. Selanjutnya tadi Mungkin bisa menambahkan Pak Halimun. Silakan. Ya, silakan. Ya, silakan Pak Khalidun. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan format, mungkin kita kembali pada konsep dasar evaluasi pembelajaran. Kalau kita lihat bahwa konsep pertama dalam evaluasi adalah pengukuran. Kalau kita lihat kata kuncinya pengukuran, penilaian, dan evaluasi gitu. Kalau pengukuran kan kita lihat dari segi kuantitatifnya, kuantitatif daripada nanti kita akan lihat bagaimana formatnya. Kemudian ada perbandingan di antara itu. Kemudian kalau pengukuran itu ada alat ukurnya gitu. Kemudian kalau penilaian itu kan kualitatif kalau tidak salah, kualitatif. Kemudian ada kata kategorinya kalau penilaian kategorinya. Kemudian ada hasil pengukurannya penilaian itu. Kemudian kalau evaluasi itu adalah kuantitatifnya, sehingga ada hasil penilai. Nah dari situ nanti akan terjadi evaluasi gitu. Jadi format-format itu disesuaikan dengan konsep dasar awal evaluasi pembelajaran, sehingga pada saat kita menerima format yang diberikan oleh narasumber ataupun yang lain, nah kita kembali kepada tujuan daripada evaluasi itu sendiri itu. Apakah dia sebagai pengukuran, penilaian, atau sebagai evaluasi di dalam proses pembelajaran itu sendiri. Jadi kalau kita lihat bahwa evaluasi pengukuran, kemudian penilaian dan evaluasi itu saling keterkaitan di antara yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Mungkin itu sekedar tambahan Pak Ngalimun. Mungkin nanti disempurnakan oleh Pak dosen yang akan memberikan pencerahan kepada kita terkait dengan format dan sebagainya.
Itu dari Terima kelompok 1. kasih Pak Khalidun yang sudah menjelaskan atau memaparkan tentang bagaimana format ini. Selanjutnya tadi ada pertanyaan dari Ibu mengenai penilaian. Ada PAP dan norma lalu dan kurva tadi ya. Silakan kepada yang mau menjawab pertanyaan ini dipersilakan. Pak Sugeng jawab. Ngantuk Pak Sugeng kayaknya. Itu untuk kelompok 1 kan Pak ya? Untuk kelompok 2. Oh, untuk kelompok 2. Untuk kelompok 1 itu Bapak. Kelompok 1 di Kelompok 1 ya? KB1. Iya. KB1 ya? Kelompok 1 yang nanya kelompok 2 insya Allah itu. Siapapun lah yang mau menjawab, mau dari kelompok 1, dari kelompok 2 yang memang punya jawaban, tidak ada masalah. Saya beda madhab Pak. Beda madhab. Gimana kelompok 1? Kelompok 1 silakan ada yang Ada Gus bantu. Komara mungkin siap. Yes, kelompok 2 Pak, nggak enak jawabnya. Sok pintar Pak Ismail. Intinya bahwa diskusi ini adalah bagaimana supaya kita saling memberikan informasi, memberikan ilmu yang sudah dikuasai supaya sama-sama kita bisa paham. Kan, saya pikir tidak harus terpaku kepada kelompok 1 ya. Kelompok 2 juga tidak ada masalah ketika Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya coba ngasih penjelasan sedikit. Jika Terima ada kasih. yang kurang berkenan, Silakan. jika ada yang kurang berkenan mohon dikoreksi. Apalagi Pak dosen, saya takutnya salah ranah. Mohon maaf sebenarnya. Tentang penilaian absolut itu intinya penilaian mutlak yang tidak bisa diganggu gugat. Contohnya seperti free test saja atau tes formatif. Pilihan ganda ini nilainya adalah 3. Ya udah 3, nggak bisa diganggu gugat. Itu absolut mutlak gitu. Atau ada lagi penilaian absolut itu seperti ini. Jika nilai dari poin 10 sampai 30 itu ratingnya dapat D, 30 sampai sekian itu ratingnya C, dan sampai terus 90 sampai rating 80 sampai 90 itu ratingnya A. Seperti itu Bu. Kenapa? Karena kan sistem sekarang, rapot sekarang itu basisnya bukan hanya angka. Ada juga secara harfiah, ada A, B kalau nggak salah. Ada poin 3, ada poin 2, dan ketika poin itu dimasukkan, nilai itu dia bagus, otomatis deskripsi akan muncul. Itu mutlak. Kenapa? Nggak bisa ditambah-tambah dengan yang lain karena udah komitmen, dan itu sudah kalau emang sudah dicantumkan dalam RPP cara penilaian absolut itu. Ya sudah, itulah kontraknya gitu. Dengan artian dia tidak, penambahan nilainya tidak ada lagi ya selain remedial. Itu absolut gitu. Itu sudah dipatok, sudah disepakati. Mungkin seperti KKM gitu. Itu absolut kan. Jika kita mutlak ya KKM-nya paling rendah 70 kan. Kita nggak mungkin ngelebihin atau kayak gimana gitu. Mutlak itu absolut. Nilainya sudah ada patokan. Dan itu mungkin membuat patokan nilai itu ya kesepakatan antar guru serumpun atau yang lainnya gitu. Kayak PAI kan mungkin sedikit narik akhlak, akidah akhlak, hadis, tafsir semuanya gitu. Gak harus gimana gitu. Itu mutlak. Sedangkan kan kalau penilaian yang lain kan bersifatnya agak sedikit bisa berkembang gitu. Apalagi penilaian yang bersifat problem solving atau kayak gimana gitu. Sedangkan mutlak ini ya tadi itu ada patokannya. Esai angkanya berapa, pilihan ganda angkanya berapa gitu. Itu pemahaman saya pribadi gitu Pak Bu.
Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Ngalimun. Waalaikumsalam. Salam. Mungkin saya Waalaikumsalam sedikit menambahkan. Silahkan Pak. Kalau PAP itu yang jelas adalah KKM. Nanti KKM itu yang menentukan bahwa anak peserta didik itu remedial atau tidak. Jadi kalau nilainya di bawah PAP atau di bawah nilai absolut yang sudah ditentukan KKM, maka dia akan mendapatkan tugas untuk remedial. Nah, kalau PAN itu skor rata-rata dari rata-rata kelas. Kalau dulu rapot kita itu kan ada dua ya, ada kolom baris nilai pribadi, ada rata-rata kelas. Itu dulu rapot yang kita bikin kan kayak gitu. Nah, itu sama dengan PAN yang bisa dikategorikan kalau dari rata-rata itu ada skor mentahnya. Misalnya untuk kategori A itu biasa penentuannya pakai huruf. Kategori A itu nilai sekian sampai sekian. Kategori B nilai sekian sampai sekian. Kategori C nilai sekian sampai sekian. Nah, kalau di rapot yang sekarang yang saya pahami itu di rapot sekarang itu biasanya untuk kriteria misalnya baik bagi siswa, misalnya dia penilaian sikapnya baik, nah itu bisa masuk dalam kategori PAN. Dia bisa naik kelas kalau kategorinya baik. B, misalnya ekskul pramuka itu harus B, kalau C dia tidak naik kelas. Terus misalnya PKL di SMK, PKL itu harus B, dapat nilai dari kantor, dari perusahaan. Nah, sehingga itu yang kalau saya mengartikan itulah penilaian PAN. Mungkin itu sedikit tambahan. Nanti mohon pencerahan dari Bapak dosen. Terima kasih. Terima kasih Pak Agus Jadila. Mengingat waktu yang kurang lebih ya tinggal 10 menit ya, mungkin kita cukupkan, tidak ada penanya lagi supaya waktunya tidak sampai terlalu lama. Jadi untuk selebihnya nanti mungkin akan ditambahkan, dijelaskan oleh Pak dosen. Dari saya cukup sampai di sini, dan selanjutnya saya serahkan sepenuhnya kepada Bapak dosen. Apabila saya dalam memoderatori ini ada kekurangan, ketidakbaikan, kehilapan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, terima kasih atas presentasinya. Mohon maaf saya izin off cam. Ini sinyalnya takut putus-putus lagi. Jadi dari beberapa diskusi tadi, saya mencatat ada beberapa hal yang cukup hangat didiskusikan oleh Bapak dan Ibu. Ada 3 poin ya yang tadi didiskusikan. Yang pertama adalah mengenai pengukuran itu sendiri dan evaluasi. Tadi ada yang disebutkan penilaian, misalkan itu kualitatif, misalkan ya, apakah harus kualitatif misal. Kemudian tentang catatan anekdot, dan yang ketiga adalah tentang penilaian acuan patokan dan penilaian acuan norma. Tadi 3 hal ini Bapak dan Ibu ya yang cukup banyak didiskusikan ya, walaupun ada hal yang lain, tapi sepertinya sudah cukup untuk kita ambil kesimpulan.
Baik Bapak dan Ibu, yang pertama sedikit mau saya sampaikan mengenai istilah pengukuran. Kalau kita ingat-ingat lagi, istilah pengukuran itu kan berarti membandingkan sesuatu dengan alat ukur ya. Membandingkan sesuatu dengan alat ukur. Kita pakai istilah lebih eksak ya. Membandingkan sesuatu dengan alat ukur. Artinya ketika Bapak dan Ibu mau melakukan kegiatan pengukuran, maka yang perlu Bapak Ibu lakukan adalah menyiapkan dulu alat ukur. Nah, alat ukur ini apa sih? Di dalam kegiatan pembelajaran, biasanya alat ukur ini sering Bapak dan Ibu gunakan, misalkan adalah soal. Ini kalau misalkan Bapak dan Ibu mau mengukur dengan cara tes. Tapi apakah selalu soal? Bisa juga Bapak misalkan menggunakan yang non-tes. Non-tes ini berarti kan bukan soal ya, bukan soal misalkan apa? Kalau bukan soal misalkan observasi. Nah, observasi ini kan tidak dilakukan tes ya, Bapak dan Ibu mengamati ya, apa yang mau diamati. Nah, yang paling penting adalah ketika Bapak dan Ibu membuat alat ukur ini, jangan lupa perhatikan yang kita sebut atau biasa ya, perhatikan tujuannya. Perhatikan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini kan turunan dari indikator. Turunan dari indikator. Indikator ini turunan dari KI dan KD. Kita pasti pakai acuannya kurikulum 2013 ya Bapak dan Ibu ya. Jadi Bapak dan Ibu ketika membuat suatu alat ukur, namanya kita sebut dengan instrumen pengukuran. Nah, instrumen ini bisa berupa, sekali lagi, bisa berupa soal, bisa berupa observasi. Bapak dan Ibu ketika membuat soal, sudah pasti soal ini akan diturunkan berdasarkan tujuan pembelajaran, indikator, dan juga KIKD. Jadi tidak mungkin Bapak dan Ibu membuat soal itu keluar dari tujuan, indikator, atau KIKD. Karena Bapak dan Ibu pengen mengukur ketercapaian tujuan. Jadi ketercapaian tujuan yang kita sudah tentukan. Jadi yang mau kita ukur di sini adalah tujuan, apakah tujuan pembelajaran itu sudah tercapai atau belum. Maka kita menggunakan alat ukur. Oleh karena itu nanti alat ukurnya disesuaikan dengan tujuannya. Kalau memang Bapak dan Ibu misalkan di tujuan pembelajarannya hanya KI 3 saja, maka mungkin Bapak dan Ibu hanya membuat soal yang tipikal kognitif aja. Nah, tetapi kalau misalkan Bapak dan Ibu melihat di tujuan pembelajaran ada KI 1-nya, ada KI 2-nya misalkan, maka Bapak dan Ibu KI 1 dan KI 2 ini kan bukan soal, melainkan observasi. Artinya ketika Bapak dan Ibu membuat penilaian, katakanlah di sini sikap, baik itu spiritual maupun sosial, nah Bapak dan Ibu ketika membuat pengukuran sikap ini, perhatikan tujuan pembelajarannya. Artinya kalau sikap-sikap ini tidak termuat di dalam kegiatan, di dalam tujuan pembelajaran, maka Bapak dan Ibu tidak perlu membuat instrumen atau alat ukur untuk mengamati sikap tersebut. Jadi sikap-sikap yang diamati itu sekali lagi berkaitan dengan tujuan pembelajarannya. Karena apa? Istilahnya ngapain kita mengukur sesuatu yang tidak mungkin tercapai? Toh kita kan pengen mencapai ke tujuan ini. Nah, kita melakukan pengukuran, kita mengukur itu kan untuk mengetahui ketercapaian antara tujuan dengan yang sudah dicapai oleh siswa. Apakah siswa sudah mencapai tujuan pembelajaran atau belum? Nah, setelah itu Bapak dan Ibu membuat baik itu soal ataupun lembar observasi yang Bapak dan Ibu biasanya suka membuat namanya instrumen penilaian sikap misalkan. Sederhana misalkan sikapnya adalah yang mau Bapak Ibu nilai adalah disiplin. Nah, yang sering saya temuin Bapak dan Ibu ketika kita mau melakukan pengukuran, sebagai contoh misalkan membuat soal, ada kan satu materi ya, kan di materi itu kan ada indikator. Bapak dan Ibu membuat soal sesuai dengan kisi-kisi indikator ini. Pertanyaannya, kenapa ketika membuat sikap itu Bapak dan Ibu tidak menurunkan dari tidak membuat kisi-kisi dulu? Disiplin itu maknanya apa? Kalau kita sebut namanya itu operasional. Sesuatu itu dikatakan disiplin itu kalau apa? 1, 2, 3 misalkan tepat waktu, kemudian menyimpan satu barang atau tempatnya semula dan seterusnya, itu kan yang bisa Bapak
Bapak Ibu amati. Jadi penilaiannya satu-satu Bapak dan Ibu. Kalau mau menilai disiplin, berarti indikator yang Bapak Ibu amati, yang Bapak Ibu ukur itu sesuai dengan indikator dari disiplin itu sendiri. Misalkan mau mengukur kerjasama, berarti indikator yang Bapak dan Ibu buat adalah instrumen yang Bapak dan Ibu buat untuk penilaian misalkan kerjasama, maka itu diturunkan dari indikator kerjasama itu apa. Dan seterusnya Bapak dan Ibu ini disesuaikan dengan skala sikapnya. Kemudian Bapak dan Ibu selanjutnya setelah kita membuat instrumennya, sekali lagi baik itu tes ataupun non-tes, kita membutuhkan instrumen. Setelah instrumennya Bapak Ibu dapat, sebenarnya tadi ada syarat-syarat instrumen yang baik itu Bapak dan Ibu ya, ada yang Bapak tadi Pak Agus ya kalau nggak salah sebutkan itu ada yang namanya kriteria dari instrumen pengukuran yang baik ya. Itu ada salah satunya adalah contoh reliabilitas. Sama satu lagi adalah validitas. Validitas ini menunjukkan apakah kalau kita membuat suatu instrumen disiplin, apakah benar ini untuk mengukur disiplin gitu. Itu adalah validitas. Kalau reliabilitas, ketika kita sudah tahu misalkan ini digunakan untuk mengukur disiplin siswa, untuk menilai disiplin siswa, apakah ketika dilakukan di tempat yang berbeda, di waktu yang berbeda akan menghasilkan hasil yang sama atau tidak, itu namanya reliable. Atau kalau digunakan untuk mengukur lebih dari 10 orang, lebih dari 1 orang, apakah memberikan hasil yang sama atau tidak, atau hasil yang bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Nah, itu yang kita sebut dengan namanya reliable. Nah, sebenarnya ini sebelum soal ini atau instrumen ini diberikan kepada siswa, atau kita lakukan digunakan ya, kita gunakan untuk melakukan pengukuran. Terlebih dahulu, Bapak dan Ibu perlu melakukan pengujian validitas dan reliabilitas dulu sebenarnya ya. Tapi biasanya ini nggak dilakukan langsung aja, udah dapat soal, udah dapat instrumen, itu langsung digunakan untuk melakukan pengukuran. Nah, setelah melakukan pengukuran, Bapak dan Ibu melakukan pemberian nilai. Nah, contohnya Bapak dan Ibu menggunakan sebuah instrumen ya. Bapak dan Ibu menggunakan sebuah instrumen, katakanlah ini menggunakan disiplin misalkan. Bapak dan Ibu mau menilai disiplin, di sini ada aspeknya apa? Ada aspek yang Bapak Ibu amati, ada 1, 2, 3, 4 aspek misalkan. Kemudian di sini ada value-nya atau kriterianya. Diberikan nilai 1 itu kalau bagaimana? Diberikan nilai 2 itu kalau bagaimana, diberikan nilai 3 itu kalau bagaimana. Bapak dan Ibu sering melihat ini sebagai rubrik ya, jadi instrumen berupa rubrik. Nah, nanti ada penilaian di sini yang dinilai misalkan si Fulan misalkan yang di sini ya, misalkan yang dinilai adalah si Fulan. Nah, si Fulan ini aspek yang 1 dapat poin berapa? 3K, 4K, 5K dan seterusnya. Nanti kan ada skor Bapak dan Ibu ya. Ada skor, kemudian ada skor maksimal. Nah, ada skor maksimal nanti dapatlah nilai. Nah, di sini Bapak dan Ibu sedang melakukan suatu proses yang disebut dengan penilaian. Bapak dan Ibu menggunakan penilaiannya terserah mau pakai skala berapa, dari 0 sampai 100 atau dan seterusnya. Nah, Bapak dan Ibu, penilaian di sini kalau kita lihat di sini adalah kuantitatif. Tapi penilaian juga boleh kualitatif. Artinya nanti nilainya bukan angka dari 0 sampai 100. Ini biasanya dilakukan di siswa di TK atau RA. Di TK atau RA itu tidak menggunakan angka, tetapi menggunakan misalkan sudah berkembang dengan ya misalkan butuh bimbingan dan seterusnya gitu ya, sudah mulai berkembang dan seterusnya. Jadi di TK atau di RA itu tidak menggunakan angka tapi menggunakan kalimat atau ukuran-ukuran kualitatif ya. Jadi untuk penilaian itu tidak selalu berupa kuantitatif atau kualitatif aja ya. Jadi bisa salah satu di antara keduanya, tidak selalu kualitatif, tidak selalu kuantitatif. Jadi bisa salah satu di antara keduanya. Nah, dari sini Bapak dan Ibu, ini kita sedang melakukan suatu proses yang disebut dengan penilaian. Artinya, proses penilaian itu tidak akan terlepas dari pengukuran. Jadi ini sudah selesai sebenarnya. Nah, hasil penilaian ini bisa Bapak Ibu gunakan untuk melakukan evaluasi apakah siswa ini sudah berhasil atau belum. Artinya berhasil ini adalah tujuan pembelajaran sudah tercapai. Karena tadi, maaf, saya teruskan dulu.
tujuan pembelajarannya tercapai. Karena tadi ketika kita membuat instrumen pengukurannya itu kan didasarkan pada tujuan pembelajaran. Kan kita pengen mengukur apakah siswa ini sudah tercapai tujuan pembelajarannya atau belum. Kalau sudah, ya berarti kita katakan siswa ini sudah berhasil ya untuk mencapai tujuan pembelajaran. Apakah ada yang, kalau yang belum bagaimana? Berarti kan ada treatment lanjutannya kira-kira seperti apa. Itu sedikit tentang pengukuran dan penilaian sama evaluasi. Kemudian tuh catatan anekdot, kalau dikatakan formatnya betul, tadi formatnya nggak ada Pak. Jadi sesuatu yang, karena kalau ini beda dengan penilaian Pak, kita ngomongin tentang authentic assessment, penilaian autentik, di mana penilaian autentik ini suatu penilaian yang memang komprehensif ya, memang menggambarkan kemampuan siswa itu secara mendetail. Jadi kita tidak menggunakan penilaian yang sifatnya umum atau general, karena itu nanti akan berbeda-beda ya hasilnya. Kita menggunakan catatan penilaian atau autentik itu untuk melihat apakah siswa itu memang sudah benar punya value A atau belum gitu ya. Jadi kita katakan dia penilaian yang asli ya, karena memang diperoleh memang berdasarkan kemampuan siswa. Maka catatan anekdot ini adalah satu cara kita untuk menggali kemampuan siswa lebih dalam. Nanti ini tidak berdiri sendiri Bapak dan Ibu, karena dia harus dicandingkan dengan rubrik-rubrik penilaian yang lain seperti portofolio gitu ya, atau instrumen-instrumen yang lain. Jadi tidak hanya mengandalkan pada satu catatan anekdot ini ada sebagai sebuah pelengkap aja Bapak dan Ibu untuk menggambarkan kondisi mendetail siswa keadaannya seperti apa, yang memang membutuhkan. Sebagai contoh misalkan ada siswa yang menonjol, baik itu sangat tinggi ataupun sangat rendah, membutuhkan kita sebutnya kebutuhan khusus lah gitu. Nah, catatan anekdot ini sangat penting untuk mengamati perkembangan siswa dari sisi yang lebih detail lagi. Kemudian yang terakhir adalah PAP atau patokan, dan satu lagi adalah norma. Seperti yang tadi disebutkan ya, ada Pak Sugeng kalau nggak salah menyebutkan PAP itu sederhananya ya KKM aja gitu. Nah, KKM di awal kita sudah tentukan siswa dikatakan tuntas kalau nilainya di atas 65 misalkan. Nah, artinya siswa yang di bawah 65 ya berarti dia tidak tuntas. Sederhananya seperti itu. Nah, bagaimana dengan penilaian acuan norma? Biasanya PAN ini yang sering saya lakukan. Jadi kalau di kampus misalkan Bapak dan Ibu, nilai 95 ke atas itu baru dapat nilai A. Nilai 90 ini baru dapat A- misalkan. Nah, kalau saya berpatokan, saya menggunakan PAP, maka bisa dipastikan tidak ada mahasiswa yang mendapat nilai A. Ya, kalau saya pakai PAP misalkan, karena nilai mahasiswa saya rata-rata 80 sampai dengan 90, atau bahkan ada yang dari 50 sampai dengan 90. Tidak ada yang di atas nilai 95. Berarti tidak ada mahasiswa saya yang mendapat A. Itu kalau saya pakai PAP. Patokan udah dari sononya, kalau you nggak nyampe 95, you nggak nyampe A. Sementara padahal di kelasnya paling tinggi 90. Nah, kalau saya pakai aturan norma, maka saya akan membuat yang 90 ini menjadi A. Dari mana caranya? Ya saya menggunakan nilai rata-rata. Jadi nanti saya akan membuat kalau bahasa statistik sebutnya normalisasi. Jadi nanti ada rata-rata kelas, misalkan rata-ratanya adalah 70, maka yang di atas 70 ini bisa kemungkinan dapat nilai A. Misalkan 70, 90 misalkan. Jadi yang 80 ini bisa jadi A-, tapi kalau misalkan pakai PAP 90 ini masih A- gitu ya. Sementara di sini 90 sudah A. Nah, ini akan berbeda setiap kelas. Berbeda setiap kelas karena apa? Karena kemampuan setiap kelas berbeda-beda. Karena kemampuan setiap kelas berbeda ini saya nggak bisa pakai patokan, maka saya pakai norma. Normanya apa? Norma yang berlaku di situ, di kelas itu kemampuannya seperti apa. Mungkin ada di kelas yang lain yang nilainya di atas 95, berarti ya sudah saya nggak perlu pakai norma lagi, saya pakai PAP lagi, nanti ada nilai A gitu. Kalau saya mau saklek misalkan, ya sudah saya pakai PAP aja. Tapi kan kalau pakai ini kan akan merugikan mahasiswa karena nanti nggak ada yang dapat nilai A. Padahal kemampuan mahasiswa di setiap kelas itu kan berbeda-beda. Maka saya menggunakan satu cara yang lain, yaitu saya mengambil nilai
rata-ratanya berapa. Nah, kita putuskan yang di atas nilai rata-rata itu sekian, itu dapat nilai A, yang di bawah misalkan berarti nilainya diturunkan lagi misalkan. Nah, itu kira-kira Bapak dan Ibu yang sedikit membedakan antara PAP dengan norma. Sekali lagi, kalau norma itu setiap kelas itu akan diperlakukan berbeda-beda tergantung dari kemampuan kelas tersebut ya, secara kognitif ya. Kalau PAP itu semua kelas dianggap punya kemampuan yang sama. Misalkan kita mengajar di 3 rombel. Nah, 3 rombel ini kan padahal kemampuannya setiap kelas ini berbeda-beda. Apalagi kalau dari awal itu udah di ranking. Yang kelas A itu yang nilainya lebih tinggi daripada B lebih tinggi daripada C misalkan, maka kita menggunakan acuan penilaian acuan patokan itu menjadi nggak adil. Karena apa? Karena pasti yang kelas A itu nilainya pasti akan lebih tinggi dibanding yang lain. Kalau kita pakai norma, maka penilaiannya itu menganggap setiap kelas itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Oleh karena itu dipastikan nanti yang di kelas pertama ada nilai A-nya, di kelas B ada nilai A-nya, di kelas C juga ada nilai A-nya, sehingga itu membuat pemberian nilai itu menjadi adil. Sekali lagi nih, pemberian nilai menjadi adil. Jadi Bapak dan Ibu, kira-kira itu sedikit yang membedakan yang biasa saya lakukan ketika menyampaikan atau ketika melakukan evaluasi akhir ya untuk pengolahan nilai. Kira-kira itu Bapak dan Ibu, mudah-mudahan bisa ada manfaatnya sebagai penguatan. Mohon maaf ini sudah jam 8 lewat. Dari saya kurangnya mohon maaf. Saya kembalikan lagi ke moderator. Silakan Pak untuk itu. Terima kasih Pak dosen. Saya yakin itu pasti banyak sekali manfaatnya buat kita, dan semoga kita semuanya bisa mengamalkan nanti di kelasnya masing-masing. Baiklah, karena waktu juga jalan terus, sudah makin tambah malam, kita semua sudah kelelahan. Mari kita akhiri kegiatan Zoom meeting ini dengan sama-sama tutup dengan baca hamdalah dan doa majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ketua kelas, saya kembalikan. Terima kasih Bapak dan Ibu ya atas atensinya. Saya end meeting ya buat semua. Selamat beristirahat Bapak dan Ibu. Assalamualaikum. Iya Pak, makasih Pak. Sama Pak dosen, terima kasih. Terima kasih Pak dosen, izin keluar. Ya Pak Gus.